oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Alhamdulillah, mulai pada pertemuan ini kita sudah mulai membahas pembahasan yang bersambung, yaitu kita akan membahas tentang sholat. Insyaallah ta'ala dalam pembahasan tentang sholat ini kita akan memulai dengan pengertian sholat nanti ke depannya sampai salam. Sebagai pendahuluan di pembahasan tentang sholat, kita sudah maklumi bersama sebagai muslim, sebagai muslimah, bahwa sholat ini rukun Islam. Rukun kedua. Dan rukun yang sangat penting setelah syahadat. Rukun Islam yang sangat penting setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mendakwahkan agama Islam, maka setelah syahadat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya salat. Bahkan kewajiban salat sebagaimana yang kita maklumi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita langsung. Bukan lewat perantaraan Jibril, tapi langsung di langit ketujuh. Sebagaimana yang terkenal dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan itu terjadi pada tahun ke-11. Akhir tahun 10 setelah Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya. Makanya Nabi kita ketika mengutus para mubalik, orang-orang yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, maka belum mengarahkan dakwah pertama syahadat. Setelah itu kalau mereka sudah bersyahadat, ajarkan salat. Seperti contoh ketika Nabi kita mengutus Mu'adz Ibnu Jabal ke Yaman di pengutusan pertama. Karena Mu'adz diutus 2 kali ke negeri Yaman. Di pengutusan pertama, Nabi katakan kepadanya, innaka sata'ati qauman ahla kitab. Kamu akan mendatangi kaum yang memiliki ilmu tentang Alkitab. Faliyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kata Nabi kepadanya, hendaklah yang pertama sekali kamu dakwakan kepada mereka adalah 2 kalimat syahadat. Fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim 5 shalawat fi kulli yaumin wa lailah. Jika mereka sudah taat, mereka sudah mau bersyahadat, masuk Islam, maka kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam setelah syahadat. Ini pentingnya sholat. Sholat adalah wasilah, medianya kita untuk berbicara kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, inna ahadakum idza shalla
yunaji rabb. Ini ilmu besar bagi kita. Sungguh salah seorang dari kalian kalau sholat, siapapun di antara kita, saya, jemaah laki-laki, jemaah perempuan, semua orang yang sholat di masjid ini atau di masjid lain, sungguh salah seorang dari kalian, kalau dia sholat, yunaji rabbah, sungguh dia sedang bermunajat, berbicara dengan Rabb. Kalau mau lebih jelas lagi, ada di hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi. Kata Allah, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Saya bagi as-shalah, itu surat Al-Fatihah, menjadi dua bagian. Setengah untukku, setengah untuk hamba. Wali abdi masa'al. Untuk hambaku nanti apa yang diminta dalam sholat. Fa'idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hamba membaca surah Al-Fatihah. Ini mulai kan dari awal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah. Allah langsung bilang. Kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akan berkata kepada kita, menjawab. Hamidani abdi. Hambaku memuji. Ini langsung. Jadi ini kita bermunajat. Berbicara langsung dengan Allah. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau hambaku berkata, membaca ayat kedua, ar-rahman ar-rahim, qala Allah akan menjawab. Atna alayya abdi, kembali hambaku memuji. Wa idza qala, kalau dia lagi berkata maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, qala Allah berkata majjadani abdi, kembali lagi dia mensucikan memujiku. Karena 3 kalimat awal dalam surah Al-Fatihah itu berisi pujian dan sanjungan kepada Allah. Fa'idha qala, kalau dia berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia berkata hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Qala, Allah berkata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masah. Ini pernyataan antaraku dan hambaku. Dan untuk hambaku apa yang diminta setelah ini. Karena setelahnya permintaan. Ihdinas sirat. Kalau hambaku berkata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau hambaku membaca ini, qala, Allah akan menjawab, hadza li abdi wa li abdi masa. Ini untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah, ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita baca hanya sekedar kebiasaan. Kadang kita, karena Al-Fatihah ini sering kita baca dalam sehari, ketika sholat, kita baca tidak ada lagi maknanya. Ketahuilah, kita baca Al-Fatihah adalah kita berbicara dengan Allah. Ini ilmu. Ini harus kita paham. Inilah pentingnya sholat. Kita berbicara langsung kepada Allah. Salat, sebagaimana kita maklumi, adalah latihan kepada kita untuk melaksanakan berbagai macam jenis peribadatan kepada Allah. Karena dalam salat itu ada ibadah hati, ada ibadah mulut, ada ibadah anggota badan. Kita bisa lihat, kita bertakbir di awal, ibadah mulut. Sebelum takbir kita berniat. Itu sudah ibadah hati. Berdiri, ruku, sujud, mengangkat tangan. Ketika nanti berdiri di awal sholat, salam, itu tidak keluar dari ucapan dan
perbuatan. Berarti dengan sholat kita melatih berbagai macam ibadah kepada Allah. Kita melatih bagaimana hati kita ikhlas. Kita melatih bagaimana ucapan kita hanya untuk Allah. Kita melatih bagaimana perbuatan kita, khususnya sujud dan anggota-anggota sujud. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk sujud dengan 7 anggota sujud itu. Umirtu an asjuda. Kata Nabi, ala sab'ati a'dhu. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Al-jabhah wa asyara ila anfi. Jidat, dan Nabi tunjuk hidungnya. Artinya melengket jidat, melengket hidung. Al-yadan, 2 telapak tangan. Warukbatan, 2 lutut. Wa atrafil qadaman, kedua ujung kaki. Ini alat sujud. Kalau kita gunakan sesuai dengan perintah Allah, ini alat sujud, tidak boleh untuk selain Allah. Berarti kita melatih diri kita untuk sujud, beribadah kepada Allah. Ini perbuatan. Belum lagi kita kaji perbuatan-perbuatan yang lain. Dalam ruku ada pengagungan kepada Allah. Kita bilang Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah, Rabb yang maha agung. Ketika kita bangkit dari ruku, kita baca sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar semua yang memujinya. Kita lanjut Rabbana lakal hamd. Rabb hanya untuk pujian. Setelah itu kita sujud. Kita meletakkan sesuatu yang paling berharga dari badan kita di lantai. Wajah. Untuk merendah karena Allah. Dengannya kita diangkat oleh Allah. Man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang bertawadhu, merendah karena Allah, Allah akan mengangkat. Allah akan mengangkat. Ini sholat. Belum lagi saat kita sujud. Kita memuji Allah, mensucikan Allah dengan menyatakan Allah lah yang maha tinggi. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci engkau, Allah Rabbku yang maha tinggi. Kita direndah dan kita meninggikan Allah. Ini sholat. Belum lagi yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. As-sholatu nur. Sholat itu cahaya yang menerangi kita di kehidupan dunia ini. Orang tidak sholat, gelap baginya dunia, walaupun dia adalah orang yang paling kaya. Dia adalah orang yang paling segalanya. Tapi kalau tidak sholat, gelap dunia ini baginya. Di alam kubur gelap, apalagi di akhirat. Di akhirat penduduk surga akan bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fis saqar? Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Apa jawaban pertamanya? Qalu lam naku minal musallin. Mereka bilang kami tidak sholat. Bayangkan jawaban pertama. Kami tidak sholat. Maka as-sholatu nur kata Nabi. Sholat itu cahaya. Bahkan kata beliau man hafadhu 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaganya, menjaga, tidak bolong-bolong salatnya. Siapa yang menjaganya, baginya cahaya, kata Allah. 1. Wa burhan, petunjuk. 2. 3. Wa najatan, dan keselamatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Cahaya, petunjuk, keselamatan hari kiamat. Ini kan yang kita butuhkan. Di dunia ini kita butuh cahaya. Di dunia ini kita butuh petunjuk. Dan di akhirat kita butuh selamat.
Karena yang selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, itulah yang beruntung. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Salat adalah penjamin surga kita. Salat adalah penjamin surga untuk kita. Sangat banyak hadis terkait dengan hal itu. Kita bisa mengambil sebagai contoh. Kita bisa mengambil sebagai contoh bahwa salat adalah merupakan hal yang membawa kita ke surga. Hal yang akan membawa kita ke surga dibanding di samping keutamaan-keutamaan yang lain. Cuman saya langsung menyebutkan seperti tadi itu yang disebut oleh Nabi. Dengan lafaz yang semisal. Kata beliau, "Man hafadha 'ala shalawatil khams." Siapa yang menjaga salat 5 waktu. Ruku'ihinna wa sujudihinna. Dia jaga rukuknya. Dia jaga sujudnya. Wa wudu'ihinna. Dia jaga juga wudu'nya. Wa mawaqitihinna. Dia jaga waktunya juga. Dia jaga. Pokoknya jaga salat artinya jaga ruku, jaga sujud, jaga wudu, jaga waktunya. Wa alima annahunna haqqun min indillah. Dalam keadaan dia laksanakan, dia sadar ini hak kewajiban dari sisi Allah. Allah yang wajibkan ini salat kepada saya. Saya tidak salat karena tidak enak sama tetangga, tidak enak sama keluarga, tidak. Saya tidak salat karena takut sama guru kalau ada sekolah, tidak. Memang kita salat ini kalau kita mau dapat keutamaan ini. Kita salat karena kita sadar ini kewajiban dari Allah. Apa yang kita dapat? Kata Nabi, dakhalal jannah. Masuk surga. Di riwayat lain, lafadznya, wajabat lahul jannah. Wajib surga. Wajib. Wajib surga. Oleh karena itu, salat menjadi penting. Di samping dia rukun Islam. Dan mempelajarinya menjadi penting. Oleh karena itu, Nabi SAW dalam perkara yang namanya mengajarkan salat, beliau tempuh segala wasilah, segala cara. Beliau ajarkan dengan perbuatan. Belum pernah salat di atas mimbar. Ketika sujud belum turun mundur ke belakang. Sujud di bawah. Setelah selesai salat, beliau jelaskan kepada para sahabat, lita'allamu salati. Agar supaya kalian pelajari bagaimana saya salat. Dan beliau juga pernah ajarkan berupa perbuatan, ucapan. Ada seorang sahabat masuk di pintu. Masuk di pintu. Nabi duduk di tembok yang terbuat dari pelepah kurma bersandar. Orang itu duduk, masuk, sholat, setelah salam, dia datang kepada Nabi. Nabi berkata kepadanya, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Kembali, sholat, karena kamu belum sholat. Dia ulang lagi. Tanpa bertanya bagaimana itu sholat yang benar. Dia ulang lagi. Tentunya lebih baik daripada yang pertama. Setelah salam, datang lagi kepada Nabi, salam belum. Tapi Nabi tetap mengatakan, kembali sholat, kamu belum sholat. Dia kembali lagi. Dia lakukan yang ketiga lebih baik daripada yang kedua. Setelah salam, dia datang kepada Nabi. Dan masih tetap Nabi katakan, irji' fasolli fa innaka lam tusolli.
kembali sholat karena kamu belum sholat. Tapi karena ini sudah 3 kali, dia berkata kepada Rasulullah, ma uhsin ghairu hada. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi lebih baik daripada ini. Inilah yang terbaik menurut saya. A'limni, ajarkan saya. Maka Nabi mengajarkan, mulai dari berwudu. Kalau kamu mau sholat, asbigil wudu, sempurnakan dulu wudu. Diajar mulai dari wudu. Thumma kum, kemudian kamu berdiri, fastaqbilil qiblah, hadap qiblah. Fakabbir, setelah itu kamu takbir. Faqra ma tayassara ma'ak minal Qur'an, baca apa yang mudah bagimu dari Quran. Farka hatta taqtadila raki'ah. Setelah itu ruku sampai kamu tidak tumaknina dalam ruku. Tumarfa, kemudian kamu naik bangkit dari ruku. Hatta ta'tadila qa'imah, sampai kamu berdiri lurus. Tumasjud, kemudian kamu sujud. Hatta tatma'inna sajidah, sampai kamu tumaknina sujud, jangan tergesa-gesa. Tumaknina sujud. Tumarfa, kemudian kamu angkat, bangkit dari sujud. Hatta tatma'inna jalisa, sampai kamu tumaknina duduk lurus. Tumasjud, kemudian kamu sujud. Hatta tatma'inna sajidah, sampai kamu tumaknina dalam sujud. Tumarfa, kemudian kamu bangkit. Nabi ajarkan kepadanya sholat yang nanti kita akan pelajari. Kemudian setelah Nabi mengajarkan, kata Nabi kepadanya, tumak al-dalika fi sholatika kulli. Kemudian kamu lakukan itu di semua sholat. Artinya sholatmu setelahnya seperti yang saya ajarkan. Dan pernah datang rombongan yang datang belajar Islam kepada Nabi SAW. Mereka menetap 20 hari di Nabi SAW. Ketika mereka pulang, dinukil oleh Malik ibn Huwairith. Wasiat Nabi kepadanya diantaranya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian nanti di kampungmu seperti kalian melihat saya salat. Sekarang kita tidak melihat Nabi. Ya bagaimana caranya? Belajar. Karena sudah dinukil, sudah dikumpulkan kepada kita hadits-hadits Nabi SAW. Tinggal kita belajar. Ini sebagai pendahuluan tentang masalah salat. Insya Allah mulai di pertemuan akan datang kita sudah mulai masuk di pembahasan mulai dari pengertian salat dan apa-apa yang harus kita lakukan sebelum salat nanti, wudhunya, berdirinya, ya, bahkan masalah shaf, masalah sutra, semuanya kita akan sebutkan ya sampai nanti takbir, setelah takbir sampai salam. Setelah salam semuanya kita akan mengkajinya insyaallah taala. Mudah-mudahan awal ini memberikan gambaran dasar dan semangat dasar supaya kita mau belajar tentang sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk di sesi tanya jawab. Baik, alhamdulillah tadi telah disampaikan kajian bagian pertama yang disampaikan kita, dan kami informasikan bahwa waktu Isya masuk pada pukul 19:15, yang berarti kita masih memiliki waktu yang begitu longgar, kurang lebih 17 menit lagi waktu Isya masuk. Sehingga bagi bapak-bapak para jemaah, khususnya bagi yang belum ingin memperjelas, bisa berinteraksi langsung dengan Bapak kita untuk kesempatan hari ini. Kepada Bapak disilakan 1, 2, hingga 3 pertanyaan. Ya, oke. Silakan disebutkan nama bagian. Nama dulu Pak, jamaah kita. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Wahid. Di sini saya tanyakan ada 2 pertanyaan tentang sholat. Yang pertama,
tolong jelaskan secara detail hadis tentang sholat 40 hari yang katanya dapat dua tiga hasan. Yang pertanyaan kedua itu bisakah Ustaz memberikan tips agar kita tidak terlambat sholat 40 hari itu, kita tidak terlambat sholat ketika takbiratul ihram pertama. Terima kasih. Andi Wahid Sabitra. Baik, Masya. Dijawab langsung saja Ustaz. Baik. Jadi apa yang disebutkan tadi itu ada sebenarnya beberapa hadis yang datang. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, cuman dalam riwayat Imam Ahmad ini sanadnya dhaif. Iya, sanadnya dhaif. Cuman yang dhaif itu adalah isyarat sholat di Masjid Nabi 40. Kadang-kadang ada orang itu umroh atau haji, dia usahakan sekali sholat di sana 40. Pokoknya harus 40. Tidak boleh luput. Iya, 40 sholat. 40 sholat. Ada hadis, man shalla fi masjidi arba'ina sholatan la yafutuhu sholatun kutibat lahu bara'atu minan nar wa najatu minal adab wa bari'a minan nifaq. Ini hadis bentuk pertama. Siapa yang sholat di masjidku? Jadi ada isyarat di masjidku. Iya. 40 sholat, maka tidak akan luput, dan dia tidak luput satu sholat pun, dicatat untuknya bebas dari neraka, selamat dari adab, bebas dari nifak. Bebas dari nifak. Cuman ini, hadis yang ini yang mengisyaratkan sholat di masjidku itu adalah dhaif. Yang sahih adalah masjid umum. Karena masjid Nabi keutamaannya adalah bukan sholat 40 sholat. Tapi satu sholat di masjid Nabi adalah seperti 1000 kali sholat di masjid lain. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Satu sholat di masjid Nabi, masjid Madinah. Itu seperti 1000 sholat di masjid lain. Itu sudah cukup keutamaannya. Nah, lafaz yang sahih adalah lafaz yang umum. Lafaz yang umum. Siapa yang menjaga sholat 40 hari, ada juga mengatakan 40 sholat, 40 hari itu lebih kuat lafaznya. Kalau 40 sholat itu yang di masjid Nabi tadi. 40 sholat saja. Berarti bukan 40 hari. Kalau tadi, tapi dhaif. Siapa yang menjaga sholat 40 hari, maka dia seperti keutamaan yang disebutkan tadi. Bebas dari kemunafikan. Bebas dari kemunafikan. Itu hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Adapun caranya, tipsnya adalah tentunya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, mereka tidaklah mendengar adzan kecuali sudah di masjid. Jadi mereka dengar adzan di masjid. Iya, itu yang mereka lakukan. Supaya dapat ini. Karena kalau kita tidak mendengar adzan kecuali di masjid, maka kita akan mendapatkan takbirnya imam. Ini yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Yang bisa juga kita lakukan kalau mau mencontohnya. Kalau mau mencontohnya. Itu kalau mampu. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka kita kalau mendengar adzan, segera ke masjid. Segera ke masjid. Walaupun boleh sholat di rumah, sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh di rumah. Bahkan Nabi anjurkan untuk sholat sunnah di rumah. Tapi kalau kita tahu masjid akan qomat, dan kita tidak akan mendapatkan takbir kalau sholat sunnahnya di rumah, maka sholat sunnah di masjid. Dengan sholat menjaga qobliyah sebelum sholat 5 waktu, itu membantu kita. Membantu kita untuk menjaga takbiratul ihram bersama imam. Iya. Dan tips terakhir ini paling utama, tentunya kita berdoa supaya kita diberikan
kekuatan untuk menjaga itu. Karena tanpa bantuan Allah, kita tidak bisa lakukan apapun. Wallahualam. Baik, alhamdulillah Pak Diwai atur nuhun Pak. Sebelum kami mempersilakan Pak Suwardi, ada amanah jamaah untuk minta dibacakan. Pertanyaan pertama barangkali karena ada di Bapak. Yang pertama, pertanyaannya apa hukumnya menzolimi orang lain? Ulangi, apa hukumnya menzolimi orang lain dan orang yang terzolimi tersebut menceritakan kezolimannya kepada orang lain? Apa termasuk ghibah? Baik, pertama, mendolimi orang lain diharamkan. Di hadits qudsi, Allah umumkan. Inni haramtu dzulmi ala nafsi. Fala tadzalamu. Sungguh kata Allah, saya haramkan kedoliman itu terhadap diriku sendiri. Allah katakan itu. Maka jangan kalian saling mendolimi. Dan juga Nabi SAW bersabda, Ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Haram kita saling berbuat dolim. Iya. Ketika Nabi mengingatkan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim, saudara muslim. La yakhduluh. La yadlimu. Dia tidak boleh merendahkan saudaranya. Tidak boleh dia mendoliminya. Karena saudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya. Kalau kita suka diri tak dapat itu, maka tidak beriman kita kalau kita juga tidak suka orang lain dapat itu. Kalau tidak suka kita didolimi, tidak boleh kita mendolimi orang lain. Kemudian, apakah kalau menceritakan kedoliman itu termasuk ghibah? Iya. Karena orang yang berbuat dolim tidak suka kalau kita ceritakan kedolimannya. Tidak suka pasti. Nabi mengatakan definisi ghibah, dikruka akhok fima yakrah. Kamu menyebut saudaramu apa yang dia tidak suka untuk disebutkan ke orang lain. Yang namanya kejahatan, tidak ada orang suka disebutkan ke orang lain. Jadi tidak boleh juga. Itu masuk ghibah. Cuman diperkecualikan beberapa kejadian. Seperti kita lagi di hakim pengadilan. Boleh dimaafkan itu. Iya. Atau kita lagi mau bertanya tentang hukum masalah itu. Ustaz misalnya. Wahai mufti gimana? Kalau ada saudara saya melakukan ini sama saya. Dia sebutkan. Untuk tahu hukum. Boleh. Diperbolehkan itu. Dan itu tidak masuk ghibah. Itu tidak masuk ghibah. Baik, alhamdulillah. Saya batasi pertanyaan tertulis sebelum saya mempersilakan Pak Suhardi. Masih ada mana ini? Saya bacakan saja Ustaz. Pertanyaan tertulis dari Ustaz, saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh menjadikan orang yang masbuk sebagai imam bagi kita yang masbuk juga? Untuk mengangkat imam masbuk itu ada dua pendapat di kalangan ulama madhab. Pendapat pertama boleh ya hal tersebut sebagaimana kalau imam batal kan boleh makmum menggantikan. Padahal tadinya makmum menjadi imam. Ada juga mengatakan tidak boleh. Karena nanti itu masbuk yang tadinya makmum harus merubah niat di tengah. Merubah niat di tengah. Dari masbuk menjadi imam. Nah, tidak boleh seorang mengubah niat di tengah. Ini dua pendapat ini sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Sama-sama memiliki nilai kekuatan. Maka jalan keluarnya dan ini adalah yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Kita kalau terlambat jangan mengangkat masbuk. Pertama, kita menunggu yang masbuk juga kita sholat bersamanya dari awal. Kalau misalnya kita lihat ada di luar yang masih wudhu, kita tunggu dia. Itu jalan keluar pertama. Yang kedua, kita mengajak orang yang sudah selesai sholat untuk menjadi imam kita. Dan ini yang Nabi juga anjurkan. Siapa yang mau bersedekah? Ketika ada sahabat yang masbuk, beliau bilang kepada sahabat yang sudah sholat, siapa yang mau bersedekah kepada
yang masbuk itu. Itu yang dianjurkan oleh Nabi, bukan bermakmum ke masbuk. Ini yang lebih bagus. Bagi kita yang sudah tahu, jadi kalau kita masbuk, lebih bagus kita membuat jamaah baru dengan masbuk atau membuat jamaah baru dengan yang sudah sholat. Karena tidak mengapa, beda niat antara imam dan makmum. Boleh imamnya niat sunnah, makmumnya sholat wajib. Tidak masalah beda niat. Tidak masalah beda niat. Itu wallahualam. Alhamdulillah. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya barangkali banyak waktu dan menit 19 kepada Mas Wandi langsung saja. Saya mau bertanya ke Ustaz tentang masuk di masjid yang menunggu iqamah. Apa kita berdiri sampai ada waktu untuk sholat sunnah atau bisa langsung duduk? Baik. Kalau kita mengamalkan hadis Bukhari Muslim, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai dia ruku 2 kali ruku. Maksudnya salat tahiyat masjid 2 rakaat. Kalau tidak memungkinkan bagi kita salat, maka jangan duduk. Kita berdiri saja tunggu qomat. Kalau tidak memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan. Jadi kita sunnah untuk berdiri. Tapi apakah boleh duduk? Boleh. Bagi yang berpendapat sholat tahiyat masjid sunnah. Dan itu pendapat ulama madhab yang 4. Karena ada di sana yang berpendapat bahwa sholat tahiyat masjid wajib. Seperti pendapatnya Ibn Hazm Ad-Dhahiri dan orang-orang Dhahiri yang lain. Bagi mereka yang tidak boleh sama sekali duduk, wajib kita berdiri. Kalau duduk berdosa. Itu bagi mereka. Tapi yang benarnya pendapat yang kuat, tahiyat masjid itu sunnah. Sehingga kalau kita berdiri maka sunnah itu kita lakukan. Tapi kalau kita duduk kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa. Wallahualam. Masya Allah, masih ada 4 menit. Mungkin kita paparkan untuk Pak Ali barangkali terakhir Pak, pertanyaan terakhir ini. Masih Ustaz? Silakan. Pokoknya kita yang putuskan ini. Oh, Pak tarik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin tanyakan Ustaz tentang masalah sujud seperti yang disampaikan Ustaz tadi bahwa 7 anggota tubuh kita itu harus disujudkan pada saat itu. Bagaimana kalau itu tidak terlaksana? Misalnya, saya masih banyak sekarang kakinya itu masih terangkat belakang gitu. Baik. Kedua Ustaz, masalah celengan kalau hari Jumat itu berbeda. Saya dengan penjelasan bahwa pada saat hadis membawakan khutbahnya itu tidak boleh ada kegiatan selain memperhatikan hadis di mimbar khutbah. Kalau celengan itu beredar, Ustaz kan ada kegiatan. Bagaimana? Di masjid sini beredar celengan Ustaz. Baik. Berarti saya tersinggung ini. Baik, Pak. Ya, saya mau Pak Ustaz. Kegiatan Ustaz. Baik. Makasih Ustaz. Iya. Baik. Alhamdulillah. Praktis 3 menit Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Ali. Jadi untuk pertanyaan Bapak yang pertama tadi, jadi sujud di atas 7 anggota sujud tadi itu wajib. Wajib. Iya. Namanya wajib Pak, berdosa. Kalau kita tidak sujud di atas itu. Apakah sholatnya batal? Ini yang dibicarakan. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan berdosa tidak batal. Berdosa tidak batal. Yang jelas berdosa. Itu paling rendah dari pendapat. Karena Nabi katakan umirtu, saya diperintah. Jadi wajib hukumnya kita sujud di atas 7 itu. Harus menyentuh tempat sujud. Harus menyentuh lantai. Kalau tidak, maka hukumnya berdosa. Bahkan bagi yang mengatakan rukun, sholatnya batal. Sholatnya batal. Seperti itu Pak. Untuk itu. Masalah pertama Ustaz. Masalah pertama. Ya. Kena terus terangkat lagi. Ya mending sedikit Pak. Kena terus terangkat lagi, mending sedikit. Tapi yang benarnya dia harus bertumpuk di atas 7 itu. Masalah kota amal. Jadi memang pada hakikatnya Pak, bahwa
ketika khotib khutbah, tidak boleh kita main-main kerikin. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau masalah kita ini adalah masalah yang harus dirapatkan oleh pengurus masjid. Jadi bukan ke saya. Cuman kalau pengurus masjid jalankan, jangan tahu biarkan depan tak. Nanti pengurus teriak, jalankan apa mau kau itu? Jadi begitu Pak. Jadi kalau pengurus masjid jalankan, kita jalankan. Karena itu pengurus masjid yang dapat dosanya kalau itu dosa. Iya. Jadi ini harus pengurus masjid yang rapatkan. Seperti itu Pak. Jadi memang asalnya adalah tidak dijalankan. Saat khotib khutbah. Tidak dijalankan. Tapi kalau pengurus masjid jalankan, itu urusan mereka. Bagus dirapatkan kalau kita jemaah sini. Oh, jemaah tetap. Ya. Berarti itu masalah sama kita itu ya. Alhamdulillah. Baik. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu seluruh jamaah yang berbahagia. Waktu jual yang membatasi kita dan saat ini waktu menunjukkan kasih kita pukul 19:15 waktu Indonesia Tengah, yang berarti waktu sholat isya telah masuk. Dan kepada Bapak dan Ibu hadirin semua yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.